Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pius Rizky Kurniawan. Saya mahasiswa semester 2 dari Kampus Bina Sarana Informatika Cabang Ciledug. Di video ini saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana pengerjaan fungsi nonlinear. Nah, di video ini saya sudah memberikan contoh soal yang berhubungan dengan fungsi nonlinear. Di sini saya memberikan contoh yaitu menggambarlah grafik dari persamaan fungsi di samping. Nah, fungsinya adalah x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Oke, sebelum masuk ke rumus pengerjaan untuk mengetahui gambar grafik dari fungsi nonlinear x kuadrat min 4x plus 3, kita dapat mengetahui nilai A, B, dan C untuk keperluan rumus nanti. Yang dimana di sini kita dapat mengetahui nilai A sama dengan 1, kita ambil dari x kuadrat. Kenapa 1? Karena x kuadrat yang berdiri sendiri atau tidak ada angka di depannya sama dengan 1x. Jadi nilai A sama dengan 1. Lalu untuk nilai B itu sama dengan min 4. Di mana kita ambil dari min 4x. X-nya kita buang jadi B min 4. Lalu untuk nilai C sama dengan 3 dari 3 di persamaan fungsi nonlinear tadi. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan untuk mencari tahu gambar grafik dari persamaan fungsi tadi. Untuk langkah pertama, kita harus mencari titik potong sumbu X. Di sini kita asumsikan nilai Y sama dengan 0. Oke, untuk mencari titik potong sumbu X, kita perlu memfaktorkan persamaan fungsi X kuadrat kurang 4X plus 3 tadi dengan mencari dua angka yang apabila dijumlah hasilnya minus 4, lalu apabila dikali hasilnya 3. Nah, di sini saya sudah mencari tahu dua angka tersebut. Yang pertama itu minus 1 dan juga minus 3. Di sini seperti yang digambar, apabila minus 1 ditambah minus 3 hasilnya minus 4. Lalu apabila minus 1 dikali minus 3 hasilnya 3. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari dua titik potong sumbu X yaitu dengan memasukkan dua angka yang kita dapatkan dari pemfaktoran tadi ke dalam rumus. Nah, di gambar pertama ini kita masukkan angka pertama yaitu minus 1 ke dalam rumus dengan cara X kurang 1, angka yang tadi kita dapatkan dari pemfaktoran, sama dengan 0. Lalu menjadi X sama dengan 1 plus 0. Kenapa jadi 1 yang tadinya minus? Dikarenakan adanya pindah ruas. Apabila minus dipindah ruaskan akan menjadi plus. Begitupun sebaliknya. Lalu untuk titik pertama yang kita dapatkan yaitu 1. Untuk titik kedua kita sama masukkan angka kedua dari pemfaktoran yang kita dapatkan tadi yaitu minus 3 ke dalam rumus. Di sini pengerjaannya sebagai berikut. X kurang 3 sama dengan 0. Lalu di bawahnya menjadi X sama dengan 3 plus 0. Karena dipindah ruaskan, minus 3 menjadi 3 ya. Lalu hasil akhirnya menjadi X sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah titik kedua dari titik potong sumbu X. Maka dari itu, titik potong sumbu X yaitu 1,0, lalu titik potong sumbu X yang kedua adalah 3,0. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong sumbu X, langkah kedua untuk mencari grafik dari persamaan fungsi nonlinear adalah mencari titik potong sumbu Y. Kita asumsikan X sama dengan 0. Nah, untuk rumus mencari titik potong sumbu Y, yaitu kita tinggal mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan fungsi nonlinear tadi.
karena kita asumsikan nilai X sama dengan 0. Di sini pengerjaannya sebagai berikut. Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 3. Ini persamaan fungsi nonlinear yang akan kita cari grafik ya. Lalu turun menjadi Y sama dengan, kita masukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi persamaan nonlinear tadi. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 plus 3. Lalu Y menjadi 0 kuadrat sama dengan 0 kurang 4 kali 0 sama dengan 0. Lalu 3 kita turunin. Hasilnya Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y yaitu 0,3. Nah, untuk langkah ketiga mencari grafik dari persamaan fungsi nonlinear adalah mencari nilai diskriminan. Di sini rumusnya nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk rumus nilai diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, sebagai reminder juga, saya sudah mencantumkan kembali nilai ABC yang kita ketahui di awal dari persamaan fungsi nonlinear. Nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan minus 4, lalu nilai C sama dengan 3. Kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Di sini pengerjaannya sebagai berikut. D sama dengan minus 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 3. Lalu hasilnya D sama dengan 16 dikurang 12. Dan hasilnya akhir adalah D sama dengan 4. Maka nilai D atau diskriminan adalah 4. Langkah selanjutnya untuk menentukan gambar grafik dalam persamaan fungsi nonlinear adalah kita harus mencari atau menentukan titik puncak persamaan fungsi nonlinear tersebut. Di sini sebagai catatan, titik puncak juga dapat dikenal dengan XP atau titik puncak X dan juga YP atau titik puncak Y. Nah, untuk mencari titik puncak Y dan titik puncak X, di sini saya sudah memberikan rumus keduanya. Yang pertama adalah titik puncak X. Rumusnya sebagai berikut, minus D per 4A. Untuk pengerjaannya adalah sebagai berikut, titik puncak X sama dengan kurang dalam kurung minus 4 per 2 kali 1. Nah, hasilnya kurang dalam kurung minus 4 per 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu di sini menjadi 4 per 2. Karena minus ketemu minus hasilnya plus, jadi 4 kita turunkan, 2 kita turunkan menjadi 4 per 2. Maka dari itu XP sama dengan 2 dari 4 per 2 atau 4 dibagi 2. Lalu untuk langkah selanjutnya kita mencari titik puncak Y dengan rumus Y sama dengan minus B per 2A. Nah, pengerjaannya sebagai berikut. Titik puncak Y sama dengan minus 4 per 4 dikali 1. Hasilnya minus 4 per 4. Kita kalikan dulu 4 dengan 1. Hasilnya 4. Jadi minus 4 kita turunkan. 4 kali 1, 4. Jadinya minus 4 per 4. Lalu untuk hasil akhir pengerjaannya itu titik puncak Y sama dengan minus 1. Karena minus 4 dibagi 4 hasilnya minus 1. Setelah tadi kita mencari titik potong sumbu X dan Y, lalu kita juga mencari titik puncak dan juga nilai diskriminan, langkah terakhir kita tinggal menggambar grafiknya. Nah, sebagai catatan, untuk mencari grafik atau menggambar grafik untuk persamaan fungsi nonlinear, kita memerlukan 5 bahan. Yang pertama adalah nilai A. Di sini kita ketahui nilai A sama dengan 1. Lalu yang kedua, tadi kita mencari titik potong sumbu X.
kita mendapatkan dua titik potong sumbu X. Yang pertama adalah 1,0 dan juga 3,0. Lalu yang ketiga kita sudah mencari titik potong Y dengan hasil 0,3. Kita juga mencari titik diskriminan dengan hasil nilai diskriminan sama dengan 4. Lalu yang terakhir kita juga mencari titik puncak tadi dengan hasil 2, minus 1. Nah, di sini saya sudah menggambarkan grafiknya. Seperti yang digambar, terlihat grafik dimulai dari titik potong sumbu Y yang bernilai 0,3, lalu garisnya turun ke titik potong sumbu X pertama yang bernilai 1,0, lalu turun kembali ke titik terendahnya, yaitu titik koordinat puncak yang bernilai 2, minus 1, lalu garisnya naik kembali ke titik potong sumbu X kedua yang bernilai 3,0. Nah, di sini terlihat kurvanya membentuk huruf U yang dimana dimulai dari kiri atas digambar, turun ke bawah, paling bawahnya itu koordinat puncak, lalu dia naik lagi membentuk huruf U ke kanan atas digambar. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan fungsi nonlinear, lalu pengerjaan menggambar grafik dari fungsi nonlinear tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.